Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Puding ini rasanya lembut dan seger banget. Biasanya kesegarannya dinikmati dalam sebuah minuman. Kali ini saya akan membuatnya menjadi puding yang rasanya enak banget dinikmati saat berbuka puasa atau sebagai pencuci mulut setelah makan. Cara membuatnya, pertama saya akan bikin cincau hitamnya dulu. Dari satu bungkus Nutrijel cincau kemasan 15 gram, saya tambahkan 60 gram gula pasir. Ini diaduk hingga tercampur rata agar nanti bubuk Nutrijelnya tidak menggumpal ya saat airnya dimasukkan. Sekarang tambahkan air sebanyak 650 ml. Agar warnanya lebih cantik, saya juga menambahkan 2-3 tetes pewarna makanan warna hitam ya teman-teman. Ini opsional, bisa ditambahkan ataupun enggak sesuai selera ya teman-teman. Memasaknya sesuai petunjuk dalam kemasan ya teman-teman. Yang berbeda hanya saya menggunakan gulanya saya kurangin dan airnya ya teman-teman. Untuk gulanya saya hanya 60 dan untuk airnya saya kurangi 50 ml. Oke, ini Nutrijelnya udah set, udah keras ya. Sekarang saya mau potong-potong untuk jadi topping di dalamnya ya teman-teman. Pertama saya iris tipis di bagian pinggirnya karena saya akan membuat motif di bagian pinggir cetakannya nanti ya teman-teman. Memotongnya tipis aja, nggak usah terlalu tebal. Untuk motifnya saya menggunakan cetakan kue kacang ya teman-teman, kayak gini yang bentuk bunga ya teman-teman. Dicetak aja. Kalau kalian mau yang umum boleh aja, silakan dipotong kotak-kotak seperti pada umumnya puding cappuccino cincau yang pernah ada ya teman-teman. Nah, bentuknya kayak gini teman-teman, cantik. Oke, untuk sisanya ini saya potong menggunakan pisau ini ya. Ini biasanya digunakan buat bikin manisan pepaya teman-teman, pisau ini. Nah, ini saya potong menjadi 4 atau 5. Untuk ketebalannya sesuai selera, nggak usah terlalu tipis ya, biar gigitannya nanti enak ya teman-teman. Dan untuk satu potong ini ketebalannya seperti ini ya. Tuh teman-teman, cakep ya, jadi ada motifnya. Ini saya potong menjadi 4 bagian ya. Potong di bagian tengah, kemudian setiap bagiannya dipotong lagi menjadi 2. Ini saya pakai Nutrijel cincau yang kemasan besar ya teman-teman, yang 15 gram. Kalau nggak ada bisa pakai 2 bungkus yang kemasan kecil ya teman-teman. Untuk gulanya disesuaikan dengan selera. Saya nggak suka terlalu manis, jadi saya hanya menambahkan sedikit gula ya di sini teman-teman. Oke, cincau hitamnya udah dipotong semua. Ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita buat puding cappuccinonya. Gula yang saya gunakan sebanyak 150 gram. Saya pakai 1 saset agar-agar putih dan 1 saset Nutrijel yang warna putih juga ya teman-teman. Ini ukurannya yang besar ya untuk Nutrijelnya, kemasan 15 gram. Untuk rasa cappuccinonya di sini saya pakai Good Day Cappuccino ya teman-teman, sebanyak 4 saset. Teman-teman kalau nggak ada Good Day boleh pakai merek apa aja ya, yang penting rasa cappuccino. Dan ini untuk choco granulnya dimasukin juga ya teman-teman. Tambahkan 3/4 sendok teh atau secukupnya garam. Lalu semua bahan kering ini kita aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata, baru kita masukkan cairannya. Untuk cairannya saya pakai susu evaporasi merek ini ya teman-teman. Untuk mereknya bebas ya teman-teman. Ini kemasan 500 ml. Kalau nggak ada merek ini, pakai apa aja ya teman-teman, pakai susu cair atau SKM. Kalau kamu pakai SKM, untuk gulanya disesuaikan aja sama selera kamu ya teman-teman. Diaduk hingga tercampur rata, lalu tambahkan air sebanyak 1 liter. Diaduk lagi hingga tercampur rata. Jangan lupa dites rasanya ya teman-teman. Kalau rasanya udah pas baru kita masak ya. Di sini agar warnanya lebih cantik ya teman-teman, saya tambahkan 30 gram gula aren.
Untuk total gula yang saya pakai jadi sebanyak 180 ya teman-teman, 150 gula pasir dan 30 gram gula aren. Oke, kalau udah tercampur rata langsung aja kita pindahkan ke atas kompor. Menggunakan api sedang ini kita masak dan kita aduk-aduk terus hingga mendidih ya teman-teman. Biar susunya nggak pecah ya. Kalau udah mulai muncul gelembung-gelembung atau mendidih, untuk apinya udah bisa kita matikan. Nah, diaduk-aduk dulu sebentar hingga uap panasnya sedikit berkurang, baru kita angkat ya teman-teman, kita masukkan ke dalam cetakan. Perhatikan ya teman-teman step by stepnya cara saya memasukkan cincau hitam dan adonan puding cappuccino-nya ya teman-teman. Kita tuang dulu. Kita masukkan cincau hitamnya sebagian secukupnya, baru kita masukkan sedikit-sedikit adonan puding cappuccino-nya sampai tertutup aja si cincau hitamnya. Dan kita tunggu kurang lebih 1 menit ya sampai di bagian atasnya membentuk lapisan. Setelah itu baru kita masukkan puding cincaunya. Ini lapisan ketiga ya teman-teman. Nah, sekarang saya masukkan di pinggir-pinggirannya yang tadi kita buat motif bunga dari cetakan kue kacang itu ya teman-teman. Seperti ini caranya. Nah, kayak gini. Terus kita tambahkan, kita taburkan merata puding cincau hitamnya. Dan kita masukkan lagi untuk adonan puding cappuccino-nya. Untuk memasukkan puding cappuccino-nya pelan-pelan aja ya teman-teman, jangan hanya di satu titik. Ini cara memasukkannya diputar ya teman-teman, biar pudingnya nggak amblas ya. Kayak gini sedikit-sedikit. Kalau puding cappuccino-nya agak membeku, bisa dipanaskan lagi di atas api kompor ya teman-teman, nanti dia akan mencair lagi ya. Nah, kayak gini aja lakukan seterusnya sampai semua cincau hitam dan puding cappuccino-nya habis. Bertahap ya teman-teman. Jadi kalau bertahap hasil pudingnya bagus ya teman-teman. Untuk si cincau hitamnya enggak mengapung ke atas semua, jadi stay di tengah, di bawah, pokoknya jadinya cantik deh. Nah, ini udah saya diamkan di dalam kulkas selama 2-3 jam ya teman-teman. Untuk cara mengeluarkannya saya gunakan tusuk gigi di sudut sini ya, agar ada rongga udara dan lebih mudah untuk mengeluarkan si pudingnya dari loyangnya, dari cetakannya. Kita lihat ya hasilnya teman-teman. Tada, cakep, gemoy, lihat teman-teman. Lucu banget ya. Warnanya pas banget ya teman-teman, cakep. Motifnya juga enggak mengapung ke atas ya. Untuk si cincau hitamnya ini cakep banget teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk adonan puding cappuccino-nya tadi sebelum dimasak di atas api kompor, saya tambahkan 1 sendok makan tepung maizena ya teman-teman. Mohon maaf nggak kerekord. Untuk resep selengkapnya nanti saya tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Saat dipotong berasa banget puding ini lembut tapi kokoh ya teman-teman, nggak kelembekan dan nggak gampang hancur. Tuh, untuk motifnya cakep ya teman-teman. Cincau hitamnya ada di bagian tengah ya, nggak mengapung ke atas ya teman-teman. Warna puding cappuccino-nya nggak pucat ya teman-teman, pas banget. Motifnya kelihatan, teksturnya juga pas, nggak kelembekan. Ini kokoh ya teman-teman, saat dipotong kalian bisa lihat sendiri. Untuk rasanya ini manisnya pas untuk selera saya, tidak terlalu manis ya teman-teman. Gurih, lembut dan segar, enak banget dimakan saat santai dan berbuka puasa teman-teman. Buat pecinta kopi, jangan lupa cobain bikin di rumah ya. Dijamin kalian gak akan kecewa sama rasanya. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like kalau kalian suka sama resep dan video ini, dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.